sebagai gubernur Jawa Barat, kelaparan lu ya. Udah nggak bisa korupsi lu. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi menanggapi video seorang emak-emak yang melontarkan kata-kata kasar terkait kebijakan yang mewajibkan masyarakat mengumpulkan uang dalam program gerakan Rereongan Sapoe Saribu atau Poeibu. Dalam video itu, seorang emak dengan nada tinggi menuduh Deddy Mulyadi kelaparan dan tidak bisa korupsi sebagai alasan pembuatan program sehari 1.000 tersebut. Deddy Mulyadi, udah kelaparan Anda ya. Deddy Mulyadi membuat surat apa ya sebagai gubernur Jawa Barat, kelaparan lu ya. Udah nggak bisa korupsi lu, otak lu cokoy lu ya. Menanggapi tuduhan itu, KDM menjelaskan bahwa tidak ada kebijakan gubernur yang mewajibkan masyarakat untuk menyetorkan uang 1.000 setiap hari. Gubernur Jabar Deddy Mulyadi menegaskan bahwa program tersebut merupakan ajakan untuk menumbuhkan solidaritas sosial dalam membantu warga yang kesulitan. Ajakan ini bertujuan agar masyarakat saling peduli dan bergotong royong, bukan untuk mengumpulkan dana bagi pemerintah. Buat Mbak yang baik, bahwa tidak ada kebijakan gubernur nyuruh ngumpulin uang dari mulai anak sekolah, buruh bangunan, ASN Rp1.000. Tidak ada kebijakan itu. Yang ada adalah gubernur menghimbau pada seluruh jajaran pemerintah dari mulai RT, RW, kepala desa, kepala kelurahan, camat, bupati, wali kota untuk sama-sama membangun solidaritas sosial. Kemudian Deddy Mulyadi menerangkan alasan ajakannya untuk program tersebut. Ia mengungkapkan bahwa banyaknya masyarakat yang walaupun mendapatkan layanan rumah sakit gratis, tetap kesulitan karena tidak memiliki biaya untuk transportasi atau keperluan selama menunggu pasien di rumah sakit. Oleh karena itu, ia mengusulkan agar setiap RT membentuk wadah gotong royong. Misalnya dengan mengumpulkan uang Rp1.000 per hari dari setiap warga secara sukarela. Uang itu kemudian dikelola oleh orang yang dipercaya dan digunakan untuk membantu warga yang membutuhkan biaya darurat, terutama untuk keperluan kesehatan. Selain itu, ia juga menghimbau agar mekanisme penggunaan dan pelaporannya tetap transparan dengan cara dilaporkan setiap bulan kepada para penyumbang. Banyak orang yang rumah sakitnya gratis, tetapi tidak punya biaya untuk ongkos ke rumah sakitnya. Tidak punya biaya untuk nungguin di rumah sakitnya. Tidak punya biaya untuk bolak-balik kemoterapi dari Cirebon ke Jakarta. Nah, masalah itu harus diselesaikan di tingkat lingkungannya masing-masing. Di tingkat RT, cari bendahara atau orang yang bisa dipercaya. Kemudian setiap hari orang menyimpan uang Rp1.000 di kotak di depan rumahnya. Dulu saya menyebutnya beas jempitan, kemudian disimpan di situ. Nanti kalau ada orang sakit kemudian tidak punya uang untuk pergi ke rumah sakitnya, maka orang yang mengelola uang itu bisa memberikannya, dan setiap bulan harus dilaporkan pada seluruh penyumbang. Di setiap RT sudah ada grup WA sekarang, di RW ada grup WA, sangat mudah. Gubernur Jabar Deddy Mulyadi menegaskan bahwa seluruh uang yang terkumpul dari program Sapoe Saribu ini tidak dikumpulkan untuk diserahkan kepada dirinya atau pemerintah provinsi. Gubernur tidak akan mengambil uang itu dan tidak akan mengkolektifkan. Saya hanya mengelola dana operasional gubernur sampai hari ini yang saya gunakan untuk pelayanan rakyat. Ia juga menegaskan bahwa kegiatan ini murni bersifat sosial dan tidak berkaitan dengan anggaran pemerintah, baik dari APBD maupun APBN. Murni dari masyarakat, oleh masyarakat, dan untuk masyarakat. Bahkan sebenarnya, program ini bukanlah hal baru. Banyak daerah di Jawa Barat yang sudah lebih dulu menerapkan kegiatan serupa. Ia berharap bagi daerah yang belum melaksanakan agar mencontoh kegiatan tersebut. Gak ada kaitan dengan APBD, gak ada kaitan dengan dana APBN, gak ada kok. Dan kegiatan ini bukan kegiatan baru. Di lingkungan masyarakat di seluruh Jawa Barat banyak sekali daerah-daerah yang sudah melaksanakan ini. Dan bagi mereka yang sudah melaksanakan tinggal dioptimalkan layanannya. Bagi belum melaksanakan silahkan dicontoh
daerah-daerah yang sudah berhasil melaksanakan. Menutup pernyataannya, Deddy Mulyadi menegaskan kembali bahwa program Sapoi Sarebu ini adalah ajakan dan tidak bersifat wajib. Bukan kewajiban, hanya ajakan. Ya, mari kita nolong sesama kita. Barangkali hari ini kita memberikan sumbangsi pada orang, bisa jadi suatu saat kita yang mengalami kesulitan dan akhirnya ada tempat, ada penangguhan, ada tempat mengadu di mana kita bisa meminta pertolongan.